Turki merupakan salah satu negara Islam terbesar. Namun, setelah terjadinya reformasi yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk atau Presiden pertama Turki, mengubah Turki yang awal dikenal sebagai negara Khalifah Islamiyah menjadi negara dengan sistem sekuler, atau negara yang memisahkan agama dengan sistem pemerintahan. Turki sekuler lahir pada saat jatuhnya Kesultanan Ottoman yang mengakibatkan mulai terhapusnya nilai-nilai penerapan Islam di Turki. Pada saat kepemimpinannya, Mustafa Kemal memperkenalkan sejumlah reformasi yang bertentangan dengan syariat Islam di negara Turki, seperti penutupan madrasah, pelarangan penggunaan hijab dan pakaian keagamaan, mengganti azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki, membaca Al-Quran dengan dialek bahasa Turki, dan lain sebagainya. Namun, sistem ini tidak berlaku semenjak naiknya seorang tokoh pemimpin Muslim, yaitu Recep Tayyip Erdogan, yang menjadi presiden negara Turki hingga saat ini, dan berhasil menegakkan kejayaan Islam kembali melalui penaklukan sekularisme di Turki. Recep Tayyip Erdogan, atau lebih dikenal dengan nama Erdogan, merupakan tokoh pemimpin Islam yang sangat masyhur saat ini. Beliau mengubah sistem Turki yang awalnya sekuler menjadi sistem Islam. Erdogan lahir di Istanbul, Turki 26 Februari 1954 dan dibesarkan di Rize pesisir Laut Hitam, dan kembali ke Istanbul pada usia sekitar 13 tahun. Ayahnya adalah seorang pelaut yang bertugas sebagai penjaga pantai di Angkatan Laut dan berasal dari Rize. Erdogan kecil tumbuh di daerah Kasımpaşa, Istanbul yang terkenal sebagai daerah para pekerja keras. Pertemuan awal dengan politik. Erdogan terjun ke dalam politik bersama Partai Keselamatan Nasional milik Selamat Partisi yang Islamis di bawah pimpinan Necmettin Erbakan dan kini telah dibubarkan. Erdogan terpilih sebagai presiden Turki pada tahun 2014. Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun. Erdogan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52%, mengalahkan dua pesaingnya. Pada 28 Agustus, Erdogan resmi dilantik menjadi presiden Turki ke-12. Setelah resmi dilantik, pada masa pemerintahan Erdogan terdapat percobaan kudeta yang dilakukan oleh kedua militer yang ingin menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Namun, kudeta tersebut mengalami kegagalan karena masyarakat turun ke jalan menghalau tank-tank militer dan menyatakan dukungan pada Erdogan. Selama 15 tahun setelah menggulingkan sistem sekularisme di Turki dan mengembalikan kejayaan Islam, Presiden Recep Tayyip Erdogan memiliki pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Erdogan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang mengesankan banyak pihak. Turki menjadi negara manufaktur dan pengekspor yang kuat. Pada tahun 2011, angka pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 10%. Turki pun dijuluki sebagai macan baru karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di antara negara-negara G20. Kemudian, Turki berhasil melunasi utang ke Dana Moneter Internasional tahun 2013. Turki di bawah Erdogan berhasil menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar ke-6 di Eropa. PDB Turki pada tahun 2013 mencapai 827 miliar US dollar atau naik drastis dari 231 miliar US dollar pada tahun 2002 saat Erdogan pertama kali menjabat menjadi Perdana Menteri Turki. PDB per kapita atau pendapatan per kapita Turki meningkat 3 kali lipat dalam 11 tahun sejak tahun 2002, yakni 3.500 US dollar menjadi 10.815 US dollar di tahun 2013. Pendapatan per kapita Turki saat itu tercatat lebih besar dari dua negara Uni Eropa, yaitu Rumania dan Bulgaria. Selain sektor ekonomi, pencapaian Erdogan lainnya juga terjadi di sektor pendidikan dan infrastruktur. Anggaran Kementerian Pendidikan meningkat dan tercatat yang tertinggi selama Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri Turki.
Kemudian, masa wajib belajar dinaikkan dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Pencapaian Erdogan pada sektor infrastruktur. Erdogan membangun lebih banyak bandara dan jalan raya antara tahun 2002 hingga 2011. Turki yang tadinya hanya memiliki 26 bandara, kini memiliki 50 bandara. Salah satunya bandara terbaru di Istanbul yaitu Anadolu Agency, akan menjadi salah satu 3 bandara terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, Turki memiliki kereta cepat yang menghubungkan Ankara dengan Akesir yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Kereta cepat ini mampu melaju dengan kecepatan 250 km per jam. Dalam bidang sosial, Erdogan mencabut larangan hijab di tempat umum yang berlaku di Turki. Usai percobaan kudeta pada tahun 1997, sebelumnya setiap wanita berhijab di Turki dilarang masuk kampus, belajar medis, dan hukum juga menjadi anggota parlemen. Lantas, apa yang menjadi kunci kesuksesan dari Erdogan dalam memimpin Turki saat ini? Erdogan mengatakan, kami memiliki senjata yang tidak kalian miliki. Senjata itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami memiliki akhlak Islam, teladan bagi umat manusia melalui hadis dan sunnah Rasulullah SAW.